Selatan. Pemangkayun merasa keberatan atas penetapan tersangka oleh KPK sehingga dia menggugat sprindik atau surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan setelah status tersangka Pemangkayun untuk pertama kalinya tetap update. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, tersangka BK kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada Barreskrim Polri. Sekitar Oktober 2016 dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Barreskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan syarat tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Barreskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Barreskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap
yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pak Bambang ada yang mau disampaikan sedikit Pak? Pak, klarifikasinya Pak. Dikit aja Pak, boleh Pak. Ya Pak, bagaimana tanggapannya ini siapa yang menerima aja Pak? Pak, apa benar apakah ada aliran dari ke Kadifkum Pak atau Kabiro Hukum Mabes Pak? Pak, sampaikan apapun Pak, monggo Pak, silakan Pak. Pak, apakah benar ada aliran dana Pak ke penyidik Permintaan Baris maaf Krim ke lain, Pak? institusi Iya, Pak. Polri Balangkari Pak. Iya Pak. Bapak kan udah mencoreng nih Pak. Memalukan.